Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sana dan di rumah tentunya bantuan dan biasa kita bersua balik dalam program Duduk Maselo. Tentunya untuk kali kini kita akan bercerita tentang perkara adat, masalah kondisi adat istiadat yang ada di Minangkabau kita pada kondisi hari kini. Dan tentunya untuk hari kini kita bantu biasa narasumber kita ada Mak kita, ada Mak Katik Musra Reza. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lai siap Mak hari kini. Sege mana ya? Alhamdulillah. Sudah itu spesial lo di hari kini sana biasa Mak Katik kini ada persisi masalah adat ko yang memang menggeluti di bidang adat, mencari tentang masalah adat ko. Ada Pak kita, Mama kita Januari Rizdi Rio Mandaro, penggiat kebudayaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lai sehat Mak ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Santai Mak gini nama. Santai Pak. Agak sajuk di lantai 2 rumah Mak Katik gini. Sudah itu di samping itu ada pula Mama kita seorang lain. Mudah-mudahan kau sekitar lain insyaallah mudah-mudahan dikabulkan Allah. Selesai doktornya. Amin. Kandidat doktor ya. Kandidat doktor. Jadi kandidat doktor Bapak Efrizon Datua Inaro pemangku adat kita. Assalamualaikum para tua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lai sihat para tua ini. Yang berasal dari agam. Yang berasal dari Agam. Dari agam. Agam teh agam bawah kau. Agam cudu. Agam cudu kau agam lagi di kau. Buah. Dak di agam kau ada dua, agam mati, agam bawah gitu. Kalau pelupua kau agam mati berarti kau. Agam mati tapi bagi lu seneknya cudu. Cudu. Ya pakai arangan kalau sinan. Kalau nan agam kemari kau mampunya, dak ketujuh dia mantun. Tentunya pembahasan kita gini kok Mak, kok beda dengan besok kita akan lihat kondisi era kini kok memang kita ino zaman dahulu banyak tokoh cendekiawan yang dilahirkan dari Minangkabau. Kita tahu mana itu. Bahkan tokoh boleh disebut Buya Hamka. Sudah itu banyak tokoh-tokoh Yamin, Sultan Sarir dan lain-lain. Banyak dan koko bahkan awak di Minangkabau kok salah satu anak daerah atau tokoh-tokoh yang dilahirkan untuk menentukan nasib Republik Indonesia mereka. Gudang ilmu ya dulu. Namun kondisi kali kini ko di era zaman kini ko ambo senero zaman-zaman ini ko enggak ragu apakah lai ada istiadat ko lai kah bajalan untuk kampung ko bahkan petang lai dapat macam itu. Ada salah satu statement dari Pak mantan wakil presiden tu bahwanya untuk kini ko Semondo awak awak lah kehilangan tokoh. Betul. Awak lah kehilangan tokoh. Tema kita kok keberlanjutan nilai-nilai budaya Minangkabau dalam pengembangan sumber daya manusia untuk kampung kok. Kok kajian nak gini Pak? Sawana ya. Nak padia dari Mak tu. Padia lah. Awak caliak abana menurut Mama. Majalah kita masuk kok sebelum kau Mama gue. Sebelum kau Mama wajib awak dengarlah seketik pendapat dari yang pertama Pak kandidat Dr. Pak Efrizon Datua Inaro mencari pemandangan Minangkabau di era kini kau dari sisi perspektif yang Mak cari apa? Ambo berangkat dari sisi penelitiannya karena ada periode waktu. Memang pada masa dulunya kita bahkan dalam penelitian yang mau sampai kan harus berdasarkan ada datanya. Buya Hamka telah menyebutkan 500 itu kita tu lah jaya. Sampai ke era pergerakan kemerdekaan dan sampai kemerdekaan itu sendiri telah berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang. Tapi setelah itu berbagai peristiwa, berbagai kondisi di Sumatera Barat mau tak mau mengkondisikan, menggeser segala sesuatu yang ada di Sumbar, segala sesuatu juga tentang sumber daya. Dan itu tak bahkan sampai hari kini semua tokoh-tokoh di pusat menjadi prihatin dengan kondisi intelektual di Minangkabau. Artinya terjadi penurunan. Nah itu bahkan Megawati sendiri yang katanya kurang disukai di Sumbar turut prihatin dengan kekurangan tokoh intelektual tidak seperti masa lalu lah gitu. Jadi dalam hal ini maupun ingin menjapui balik ke Mak Katik mana nilai-nilai asli kita dulu yang betul-betul bisa membangun karakter yang kuat sehingga tidak hanya sukses di Minangkabau, keluar juga sukses, bahkan di level internasional juga sukses. Itu yang ingin kita gali balik jati diri kita sendiri. Itu. Berarti Bang tokoh intelektual dari ranah Minangko yang dari kaji memanglah banyak menjadi perhatian gini. Bahwanya tidak sama dulu loh. Intinya memang tak boleh dah. Terjadi penurunan lah.
Bukan tak do, tapi terjadi penurunan. Kurang nan jadi banyak. Hah? Kurang nan jadi banyak. Kurang dan jadi banyak. Tapi tidak pandai. Tapi tidak pandai. Iya. Kalau dari mak Januari sedih kau, berapa puluh pendapat mak tentang tokoh intelektual dari Ranah Minang di era gini kau, zaman gini kau. Betul. Di beberapa waktu lalu kami kan berbincang aja soal itu. Salah satu dari pendapat dari kawan-kawan tuh sampai ke Mak Katik tadi tuh. Orang yang santiang-santiang di negara yang banyak. Iya. Sampai di Amerika itu mau kenal tahu murah. Iya. Sampai di Eropa itu banyak. Iya. Tapi mereka tuh single fighter gini, berjuang sendiri untuk diri sendiri. Iya. Sehingga ketika mereka harus bertarung pada tingkat politik tingkat tinggi di tingkat nasional, mereka tidak berdaya. Iya. Ditambahlah dengan kondisi awak mungkin pendidikan masa dulu awak itu orang Minangkabau itu memang dididik untuk mandiri. Gitu. Berhasilnya Hamka itu bukan karena banyak orang, karena memang beliau memang hebat. Kemudian tokoh-tokoh yang lain, Modeh Sahri, Modeh Tan Malaka, itu memang berhasil dengan keluar biasaan pribadinya, single fighter. Nah, kini suasana ada berubah. Suasana berubah itu adalah suasana demokrasi kini menghendaki awak itu harus berubah paradigma. Tidak bisa mengandalkan kehebatan surang. Mak Katik hebat mana lah Mak Katik surang. Kalau tidak banyak mendukung beliau, tidak akan jadi anggota DPR. Iya. Orang mengukur kini itu orang hebat kalau duduk di anggota DPR. Iya. Kalau duduk di menteri. Iya. Tapi kalau hebat surang, tidak ada hebat dia. Tidak jadi tokoh. Itu paradigma yang muncul di awak kini itu. Berarti nilai atau tolak ukur yang menjadi cendekiawan atau menjadi tokoh itu tuh adalah bukan tapi untuk bersama, kemampuan untuk kolektif effort namanya, kemampuan untuk berjuang bersama. Nah, itu yang menjadi kalau gitu. Kalau tokoh kan banyak gitu di Kecen ada tokoh banyak tokoh wak di Pusai. Tapi yang menjadi nilai tolak ukur seorang cendekiawan Minang yang benar-benar itu adalah bersama, kolektivitas bersama. Mungkin tuh Mak. Ini nggak minta kepada pendapat Mak Pak. Kalau tokoh banyak Mak, tapi yang untuk bawa dari Mak. Kalau menurut Mama Batu Juo. Tapi sungguh pun Batu tentu saya lihat Juonya. Juonya tuh dari banyak kandidat doktor, dari banyak doktor nalah jadi, dari banyak doktor nalah jadi profesor, ya, mengaku keluar dari tulisan, mengaku dari mulutnya bahwa orang Minang itu hebat. Hebatnya orang Minang dari 7 pendiri Indonesia, pendiri NKRI itu 5 orang Minang. Kan hebat tuh. Cuma mailang sakete tiba cermin ke bawah. Hebatnya orang Minang kok ndak ada seorang dokter pun nan meneliti dengan apa orang hebat itu dibesarkan. Makanya lai ampe sempurna, ampe sehat 5 sempurna, atau dinyo nanado cek sehat 2 sempurna saja. Lah cukup nasi jo sayur jo sembrado selesai. Apakah itu nanti makanya? Alun ada sebuah penelitian baik dari Kesmas, baik dari orang kedokteran, baik dari kalangan cendekiawan di kampus, lu ada meneliti kehebatan orang lain. Dengan apa orang hebat-hebat itu dibesarkan? Itu satu. Nan awak lihat fenomena hari kini itu. Sehingganya santiang dalam bicara Pak Januari Sidi tadi, nyanda santiangnya ndak kolektif leh. Santiang ko lah bantu memanjat Batang Pinang. Dek kano ikolah menjadi budaya baru lo dia awak menurut amak ko. Biarlah kepala kawan dipijak asah awak naik kateh. Oh itu. Kan iko falsafah nan kurang setuju amak. Panjat Pinang ko. Iya. Di pijaan bau kawan asah awak dapat orang nomor 2. Di pijaan kepala kawan asah awak dapat orang nomor 1 sampai ke puncak. Kan iko yang terjadi hari ini. Membuat sebuah kolektif dari teamwork iko tidak terjadi leh. Kenapa bicara begitu? Pada satu kali ama di tahun 70-an ama hampir 3 tahun di Barulang pergi kumbuh. Barulang kata Nyuang Alam, Barulang kata Baik Patah, Barulang ke Taman Hijau, Barulang ke Batu Ampah. Ketika itu amak mencari di Batu Ampah itu, ketika anak-anak ado main tapak lele, ado mencari-cari lawak ke Batang Aye. Amak tanyaan, apakah Pak Atta satu lo mencari bantu Iko dulu? Oh yo, kok karajo Atta dulu kok. Kecek orang gaek-gaek waktu itu nan masih hidup. Iko karajo Atta dulu. Artinya apa? Kalau nyo satu mencari lawak, secara filosofis organisasi tanpa diaturnya kuat.
nan kama macik kerontong lawak lah ada orangnya tanpa diatur-atur, nan kama macik baju lah ada orangnya, nan ka turun ke watang air jo tangguh atau jo jalo segala macam ada orangnya, nan ka macik lampu ada orangnya kalau malam. Artinya tanpa dikomando, seseorang manusia di zaman beliau itu sadar dengan akan dirinya dan akan menampatkan dirinya di mana mampu. Kalau awak baca suratnya, itu surat 39, ayat 39. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Sudah letakkan sesuatu pada tempatnya, letakkanlah sesuatu diri awak tu pada posisi awak yang benar. Kalau awak mampu jadi tukang sapu, jangan ingin lo cerita nak jadi kepala dinas dulu gitu. Ditahan dulu, lo mampu awak sampai ke sini. Itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu kondisi dari nan awak caliak masa lalu. Patahnya satu main tempat leleh. Dulu lah pernah jo barangkali di duduk Baselo bahas salah satu main tempat lele. Ketika buahnya dimiringkan, ditokok sepanjang itu, mau kuahnya sama sepanjang pengalan. Kan itu kalau main tempat lele atau petuk lele namanya. Profesornya Vida Morita kok dari Filipina. Amak dosennya 3 tahun membinanya Risco. Kalau nanti tukang korupsi, nyetongnya ke belakang 1, 2, 3, 4. Jadi artinya apa? Minangkabau sesuatu nilai yang ditanamkan tu berpakai duit. Berpakai duit itu apa? Simbolnya memang pudiang hitam, pudiang geni, pudiang amet, pagagat duang. Itu nama simbolnya. Tapi nan hidup itu adalah masyarakat di selingkar. Ketika salah orang maituang takah konya mari belakang, pulang orang dari Bolokabau atau pulang orang dari Nyabik Rumput atau pulang dari Soh, nak orang salah tu nak. Itu mengicu orang ke narako payawana. Ang nak siya nak tanamir ang anak tamagindo. Tanamir sa tamagindo kan baramando ba mama rumah berarti anak mama ang kijuah. Langsung ditanamkan nilai budaya ke dalam ketika terjadinya menasihati anaknya dan itu orang lain. Kini tidak bisa lai, bang kau tidak bisa karena hidup orang kini dalam artian kampus ikut keluarga betih. Keluarga betih kau ba? Ayah jo indua kemanakan orang ayah jo maja, anak ayah jo maja. Akhirnya terjadilah kalau awak keluar dari kampung awak seorang, awak hidup namanya jadi orang Sumando nenek mama. Kemanakan orang awak jo maja tentang adai, anak-anak awak tentang cedek pandainya awak jo maja. Jadi kau ndak lapeh lenggang di ketiak doh. Aikolah nang kekurangan kini. Ba amang kau sampai kurang ke mana? Kalau analisisnya, orang yang jadi nenek mamak kini nan akan jadi calon-calon leadership Minangkabau itu, bahasa orang di sini, bahasa Indok Wako, lainnya tahun 50 KT. Kalau nan mamaknya lahir tahun 50 KT, berarti zaman bagolaknya masuk lubang jaya Hinduanya. Kalau nya masuk lubang, tamat SD nya masuk lubang lo balik PKI. Nyalah tamat SMP nyo ndak dapat warisan dari mama. Ketika tamat SMP nyo ingin sekolah SMA di kota Nanado. Apalagi kalau di kampung amak di Kabupaten Tanah Datar, SMA satu-satunya Nanado di Bagola itu ada di Sumania. Kecuali di Padang Panjang ada terjadi 2 SMA pagi, SMA sore di samping SMA 1 Nanado. Artinya berduyun-duyun orang pergi menuntut ilmu ke rumah sekolah SMA. Aktifnya wa karena putih lo hubungan anak ko, putih lo hubungan calon pemimpin ko, cuma maknya balik. Itu nan jadi mamak setelah tahun 80. Ketika tahun 80 si mamak nan masuk lubang 2 kali, jo ayah Hinduanya kok ndak dapat kata dari mamaknya. Akhirnya nya jadi mamak apun nangkanya warihan pengulu ke pengulu nado kini. Sedangkan mamaknya so ndak punya warisan kata, ndak punya warisan wejangan, ndak punya warisan adat dari mamaknya. Tentunya warihan akhirnya terjadi apa? Pandangan pengulu hari ini bukan seronyo ya, tapi lebih banyak itu hanya membawa pikirannya ke dalam adai. Bukan pikiran adai, nan dinetralisirnya jo ke ilmuannya, banyak doktornya, banyak profesornya. Sehingga dulu batujuh orang pergi sekolah ke luar negeri di zaman Tasaril. Pergi sekolah namanya, lu pergi kuliah. Tagak NKRI dinya. Kini di Minang, baribu doktor, baratui profesor. Tiap tahun pergi luar negeri. Kok bicara Minangkabau lu pernah selesai dewa kini le? Apa yang salah?
Kalau dihubungkan dengan pewarisan nilai tadi, aku ialah kacau nak gitu. Agak watar seketek dulu. Jadi. Ada yang jadi seketek tadi si Mama yang pertama mana? Karakter pendidikan. Itu salah satu yang bagaimana melahirkan para tokoh-tokoh itu tadi. Tentunya kalau zaman kini ko ikon iku pula dan kau oleh gini ko. Iya betul. Dari Pak dari Mama gitu Eruzan Datuk Inaro mencaliak yang disampaikan Mama tadi. Yang paling penting tu cukui makan cukui makan kok makasih kok sampai sehat lima sempurna. Pendidikan karakter dan sebagainya. Kau dari Mama sendiri macam lihat kok. Kalau kini kau apa dapat pola pendidikan dan sama naik kok. Pola pendidikan yang di zaman lama yang mak teliti yang mak caliak itu yang telah mengumpulkan bahannya. Dulu itu akademi pendidikan kita namanya kurikulum kita dulu berbasis surau. Dan di surau itu diajarkan tidak semata-mata agama, juga mengajarkan ilmu penalaran ilmu umum lah, sapian sile. Itu artinya pada intinya pada masa dulu lebih diarahkan anak-anak kita tuh untuk belajar mengkaji diri, belajar menalar. Makanya disitulah timbul falsafah alam terkembang jadi guru. Jadi dengan fenomena alam, orang-orang kita dulu bisa menyimpulkan segala sesuatu dengan penalaran yang telah terbentuk tadi. Tapi ketika kita berintegrasi ke nasional, menjalani kurikulum nasional, itu disebut bahwa ikolah berubah orientasinya. Dulu membentuk penalaran, betul-betul mengajar logika berpikir, tapi kini arahnya kan hafalan. Itu kognitif ya, membentuk kognitif anak-anak. Itu satu fenomena yang melahirkan kesenjangan generasi, perbedaan atau generasi kini. Walaupun di zaman-zaman kami itu masih mengalami ya antara perbauran antara guru sile dengan sekolah. Kami masih mendapat, tapi zaman kini ini Allahualam guru-guru sile mengajarkan mungkin lebih banyak ke gerak pencak silat segala macam. Tapi mungkin udah jarang guru-guru sile yang mengajarkan pemahaman kaji diri tadi untuk mungkin sile yang dicolek secara zahir tapi nan batin ada dulu. Dari Dari Jodardin menambah sedikit. Iya, jadi ambo tertarik dia sampaikan dari Inaro tadi itu. Ambo menyampaikan dalam kalimat modeko, acok dia dulu ulang kawan. Kalau ini dulu tuh majan ba cara bapikir. Ba cara bapikir. Bukan majan A nang dipikir. Iya. Kini sekolah majan A nang dipikir. Bukan majan A ba cara bapikir. Nenek moyang dulu alam terkembang jadi guru itu adalah metode berpikir. Iya. Anak kini kan disuruh mapan buku teks tuh. Iya. Jadi anak dipikir, anak dipelajari itu nenyojan. Iya. Sama taruh nenek moyang dulu, leluhur kita, ini dulu tuh majan caro berpikir. Anak caro berpikir itulah di alam tampaknya pusatnya di surau. Itulah yang dimaksudkan dengan akademi surau itu. Iya. Jadi kini kan istilah akademi surau itu bukan surau itu bentuk fisiknya, tapi ada sebuah sistem pendidikan yang ambo menyampaikan itu berlebih-lebihan. Alun ada bos-bos mau di seluruh dunia yang sehebat itu ya, sistem pendidikan surau itu. Orang menyangka bahwa sile itu kan bacaka. Padahal sile itu diajar untuk supaya jangan bacaka. Iya. Jadi sile itu kecekawan itu kan olahraga bela diri. Itu bukan sile aja, Mbak. Iya. Yang sile kok dilahiannya mencari kawan. Tapi batinnya kan mencari Tuhan. Abilnya bacaka. Iya. Begitu yang diajarkan di surau. Nah, akademi surau itu kini kan hilang. Dek fenomena awak terlalu suku aja apa barang orang. Jadi kalau bagak banari digandang orang kok paling enak gitu di kawan. Diperkenalkan kurikulum barat, dikolahkan model sekolah barat. Kelas kesini kan model barat kok. Model. Merdeka belajar. Merdeka belajar itu kan salah satu model untuk balik ke surau sebenarnya tuh. Ini berikan peluang ke awak untuk mengkreasikan kembali model belajar awak yang berbasis anak-anak. Namanya kini itu kan pembelajaran berbasis diferensiasi. Artinya anakku belajar sesuai juga keadaannya. Seorang anak yang misalnya berbakatnya sebagai pengusaha, pedagang, dan dipasojoinya sebagai ulama. Kalau anak kamu mau berbakat seorang entrepreneur, dan dipasojoinya sebagai seorang ilmuwan. Itulah diajarin dari yang dulu di surau nampak. Jadi kalau istilahnya mama kita, kalau anak manci itu diketek lah anu lah. La rencang dikunya. Lah tahu kamanya kok.
itu teridentifikasi ketika anak-anakku masih usia dini. Sampai usia kira-kira nyola lah balik, nampak anakku kan jadi itu sia kamu jadi penghulu pula tahu. Kini putih ya, kini kecil makati itu putihnya 2 kali besar lubang kok ya. Iya, lubang. Ayolah Mak, jadi Mak, tentunya kita masih banyak cerita gitu coba Mak sudah lain, tapi yang paling utamanya itu gini adalah bagaimana apa mungkin yang akan bisa menjadi solusi atau apa yang bisa menjadi langkah atau menjadi ide untuk mama-mama gitu. Kok kami lah takut loh sebagai untuk generasi muda Pak. Kok takut kami sebagai generasi muda kayak kok ndak adonan tua-tua kok leyo lah kami mungkin lah karam bidua mungkin kok. Mungkin dari siko kita akan mencari apa pola yang bisa kita pertahankan sehingga bisa nilai-nilai budaya Minangkabau kok terus menjadi bertahan di Minangkabau dan ingin ke depan niko di Minangkabau memang yang cendekiawan yang disampaikan tadi, cendekiawan yang indak bantu sarupo orang pertama dia tetang pinang no pamijak sebelumnya dipijak dari kan bawah sampai kate anak bantu tapi yang mana-mana cendekiawan yang untuk semua masyarakat Minangkabau. Jadi jangan kama-kama tetap dalam program Duduk Baselo kita akan masih membahas tentang keberlanjutan nilai-nilai ada Minangkabau dalam pengembangan sumber daya manusia di Sumatera Barat tentunya untuk kemudiannya. Tetap dalam program Duduk Baselo. Dan sana di rumah tentunya masih dalam program Duduk Baselo. Jadi kali ini kita masih membahas tentang keberlanjutan nilai-nilai budaya Minangkabau dalam pengembangan sumber daya manusia. Tadi lah di kupeh de 3 pemateri awak de ada Mak Kati, sudah itu ada Mak Didi, sudah itu ada Pak Datuk Eprizon Pulo yang tentunya ikoko menjadi perhatian banyak kini oleh tokoh-tokoh awak, pegiat budaya awak, melahirkan cendekiawan yang benar-benar tokoh yang benar-benar pula dari Minangkabau kok. Mak, mungkin mungkin kok bercerita tentang langkah ke depan, arah ke depan itu seperti yang bisa wak rancang sehingga memang Minangkabau kok adalah negari sagudang para tokoh gitu. Kalau saya lihat dari situ tentu babalik ke dunia pendidikan. Kalau di dunia pendidikan sebenarnya kaji kolah sudah dari Profesor Sawal Gultom bahwa K7 baleh, K3 baleh, kata Sawal Gultom itu putusnya di guru di sekolah sampai SMA, di dosen-dosen di kampus. Bagaimana mereka para dosen menginteraksikan Minangkabau ke mata pelajaran agama, mata pelajaran kesenian, mata pelajaran matematik, mata pelajaran apa saja. Kata Sawal Gultom harus diinteraksikan ke situ. Integrasikan. Iya. Ketika itu tidak terjadi, orang kacau je kurikulum 3 baleh, alun selesai kurikulum 3 baleh, 2007 baleh lah keluar lah. Sehingga hal-hal itu tidak sampai ke masyarakat. Guru-guru pun sulit untuk memahami itu karena tingkat pemikirannya memikiran anak kadia biswa. Iya. Nan kadia besok baca buku sebentarnya cedik semalam pada murid, cedik semalam pada mahasiswa. Itu yang terjadi hari ini. Balik ke cerita tadi. Amos kita ingin mempelurih pada Datuk Inaro bahwa berdasarkan alam takambang jadi guru itu dari surau. Itu sangat dangkal. Nan sabananya alam takambang jadi guru itu dimulai saja dari anak Nabi Adam. Nan kedua alam takambang jadi guru itu setelah 300 Nabi, 25 Rasul Allah, 300 lebih Nabi itu dimulai saja dari Muhammad. Ketika Muhammad sudah dibedah, dioperasi, nyu sadang ketakutan, tumbuh muncul ayat kayaknya petunjuk dari Tuhan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah Al-Quran ko dihimpun, disusun oleh Utsman bin Affan, baru dapat tafsiran Iqra ko bahwa muncul balik namanya alam takambang jadi guru. Alam takambang jadi guru pertama dia anak Nabi Nuh antara Khabil jo Kabil disuruh kawin silang. Sudah itu muncul di Muhammad balik alam takambang jadi guru. Orang nan diperintah membaca oleh Tuhan tidak pandai menulis dan membaca. Kalau itu maksudnya berarti nan dilatih tingkat kearifan. Cerita Pak Didi tadi. Apakah sekarang kini lagi dilatih anak di pendidikan kearifan nambah cahal?
Kini anak-anak disuruh membaca sesuatu, belajar sesuatu, dan gurunya sendiri kadang-kadang tak paham dah. Nah, satu contoh, dulu anak-anak diajar berfikir, diajar intelijensi. Nah diajar intelijensi kok namanya di zaman SD, di zaman di surau tu amak dapean daunnya salaweh padang, buahnya sakadang kantang, diambil cako dimakan petang. Diambil cako makan petang. Bapikir orang tu mencalinya, bajalan kinci-kinci. Keluar pitu adik guru awal, kinci kalau bajalan yo, itu putih bareh dia. Kinci-kinci kalau berjalan talawan dunia orang. Jadi antara kinci aja kinci-kinci, nan kinci pembersihan bare supaya putih, nan kinci-kinci pahlawan dunia orang. Dek karena nalar berjalan. Dek karena bayang tahu, kata sampai segala macam awak tahu. Satu contoh, nan tadi daunnya salaweh padang, buahnya sekadang gantang, diambil cako dimakan petang. Setelah amak cuba meneliti dapat bahasa dari orang gaek, rupanya naneh kiranya. Tak ada seorang manusia pun di muka bumi Minang ko asah makan naneh naik tak tersangkut di giginya. Jadi kalau nyo makan sanjo naneh ko besok pagi diambilnya keluar cik gigi ko balik. Daunnya salaweh padang yo tekah ko daun naneh tu buahnya sekadang kantang. Jadi anak-anak diajar berfikir tu. Satu. Nan kedua nan kebetulan amak juga sebagai tim MPK Majelis Pertimbangan Kelitbangan di Gubernur kini, salah satu nama usulkan ke Patangko mendesain ulang mata pelajaran anak-anak di SD. Bawa kau mendesain ulang. Kini anak-anak tidak diajar bernalar lagi. Awak aplikasikan surau lama tu ke dalam nalar hari kini. Umpamanya, tadi juga mak baca di ada tempat baca cerita di tempat lain pengabdian masyarakat dari Unan tadi. Dulu orang diajar berfikir jo cerita dongeng. Dongengnya kak baru kancil sedang bermanuang di batu. Dari batu ko madok ke batang cubadak gadang. Di cubadak ko ada sarang tabuhan sangat gadang terletak. Datang harimau mengajinya belakang, iko marah sakit dena. Ambek cah dulu awalnya mengerengkang kadan. Kak harimau jangan mengerengkang kadan. Aden sedang mau nyian tabuh nenek moyang dah. Tabuh kau iko ku iyo mana sampai ke si junjung pakai dinyo menangah bunyi saja sampai ke si junjung pakai dinyo. Ba bunyinya ajan tanya oleh. Iyo mana luar biasa bunyinya. Ba le boleh ditokok lagi tapi pai dan dulu. Kalau dan si kojo berang nek moyang kadan. Akhirnya sabi suara dia mereka baru tokok deh. Jadi Allah cie alun Allah cie alun Allah cie Allah ndak terangah suara kancil. Nyolapi sarang tabuhan itu. De harimau tu. Akhirnya tentu masa karena pantak harimau, karena pantak labah. Iko kan maja anak berfikir. Artinya apa? Ada salah satu pola pikir siapa yang lemah harus jadi. Satu, itu satu. Yang kedua, tak kurang baru di sebuah pulau. Ketika nyoba jalan pagi nampak buaya banyak. Tak kemungkinan menyuarang. Di pulau kau tak ada leh. Kau dongeng-dongeng masa lalu. Nah, banyak ang si kau ya. Ang seorang yang makan ang kecil buaya. Jangan salah. Banyak dan si kau macam lihat dia yang besok pagi. Kumpul lo kawan-kawan ang seronyo. Cuba babari hang risiko sampaikan. Adik, bakumpul lah buaya kau pagi. Nam baru nyolesoh kasih kau jajaknya seorang sebelum buaya merapuang. Kalau banyak jajak baru ada. Nampak dia jajak dan saya jo kawan-kawan itu banyaknya. Apakah banyaknya kaden si kau gini kau. Awan celiak celah merapuang ang. Lah merapuang buaya kau dia dari pulau ke pulau kau. Hanya itu ang dan itu ang deh. 1, 2, 3 sampai nyoba lalu melompet tiba sebarang. Itu ni sebuah suara. Hanya tiba terima kasih kat buaya. Jadi pola pikir nak bantu kau ndak diajakin nilai. Amak dapatnya di surau. Itu satu. Yang keduanya persoalan silek. Tidak banyak orang nama jalihan silek. Nama dapean dari bahasa Melayu lama, silek itu asal katanya sot lam ta. Sot barihnya dia teh, lam barih dia teh, toa mati. Solat namanya. Santiang tamak ninah jo salat, ebat awak jo salat, rukunnya 3 balai terpenuhi, iko sergo jannah menantian. Sebab salat itu kunci surga. Dan menurut lagu sembahyang itu artinya mi'raj, mempertalikan rohani dengan Allah Samad. Nah, itu di roh, di marwah. Ketika silek itu paling rendah,
mailaan sanduk gulai bini. Hari lah pukul 12:30 gulai lu jom masak perut lah letak payuk ke dapur. Jak tadi ke dapur lah lu masak gulai di kau. Jangan banyak cerita. Diambil sekali tu. Selamat awak di dunia. Pandai solat, selamat di akhirat. Dipindahan berisot ke bawah menjadi silat, selamat awak di dunia dinya. Aiko nan manjalehan patwa-patwa iko ke generasi hari ini, aiko nendak banyak orang. Walaupun kato ka ditimbang, bungka ka diasah, walaupun ameh ka diuji, nan kato menahan bandiang, serupa cerita Pak Didi tadi. Jauhnya, dakiknya mencari kawan. Jauhnya mencari Tuhan. Kalau menurut amak, secara kaji tasawuf kok kalimat nan salah. Allah mak bantah kawan Rusli tahun 63 kok. Tak batu kalimatnya dah. Bacari Tuhan kau. Siapa mencari, siapa yang dicari. Baca surah Al-Baqarah 186. Dalam syair Melayu diterangkan, wahai Muhammad, insan yang suci, menanyakan aku petang dan pagi. Katakan aku hampir sekali, lebih dekat dari urat lehermu ini. Lah dakek lu dia jawab dakek lu Tuhan perlu ikut lai kan dicari kamanya berarti mencari kadui wasandang gitu. Jadi kau perlu jawab perlu nak tibo kau kaji kami dia Ayabu kau di balik kampung mak datuk kau Ayabu namanya sesudah simpang ye kijang ada Ayabu namanya. Di situ kami itu kaji kami dulu mencari Tuhan itu ndak bukan mencari dalam bentuk fisik, hanya rasa yang dicari karena di dalam itu bersobok wallahu siruhu wa ana siruhu. Ba'a menjadikan rasio Tuhan tu menjadi rasio awak supaya awak dakik secara marwah Tuhan itu akan kasih ke awak kalau awak tentu dinyo sesuai je pitua orang tasawuf nan di Ayabu ko awaludini ma'rifatullah. Permulaan agama tu mengenal Allah. Kalau lai tentu tu nalah tu dewa kalau nya kena cari-cari lain. Jadi ketahui barangnya zat sian nado di situ zat apa namanya segala macam. Itu barangkali nan baksoananya kan banyak dalam pendidikan Surau nan wak bahas serupa menjadi randai. Nan randai ko kan dia awak kan randai pi bermain-main menampakkan kebolehan. Sawananya ndak itu intinya. Randai itu asal katanya randai. Rantu berkeliling atau berlari memutar. Da'i ko dakwah Islamiyah. Makanya salah satu kesenian yang ampuh sebagai media penyampai sebelum televisi ada ke tengah masyarakat adalah randai. Jo itu kabar-kabar awak sampaikan ke masyarakat dan terjadilah teguran dari nenek mamak kakak kemenakannya kalau nalai itu kemana kau gini pihak malam kau ndak ada kemana dong ku randai sianu main di senang gini apa nontonnya mak tua kau lah baru anak pengen nonton pulang dari randai besoknya minum kopi lah dia jadi kau pengen nonton randai jam mak tua kau petang lagi cerita nang depek di kau iko aku kurang seketik kau menambah nenek mamak adonya tu itulah pendidikan masa lalu itu begini Allah walam ada nak ditambahan ada tua sementara cukup ke mama pakai kok perlu di mana tuh aku kayak ditambahan sedikit ada nak kamu sampai setelah soalnya pendidikan kini ya kalau lawak survei anak-anak sekolah kini banyak yang merasa masuk penjara ke sekolah itu aduh ketika terjadi gampo padang nak gak kancang ibu tuh tanya anak jam atau besok libur ndak sekolah artinya ada sesuatu yang tidak beres di sekolah nah kurikulum merdeka kini kau itulah memberi peluang awak untuk membawa anak awak kembali ke dalam masyarakatnya. Disitulah diperankan balik masyarakat sebagai basis pendidikan sebenarnya. Jadi anak-anak kita tidak merasa tak kurang lagi di sekolah. Nah, balik cerita Mak Kati tadi itu, siap nak guru, siap nak sekolah, siap nak perguruan tinggi yang menyediakan guru kok. Nah itu persoalan yang harus hadapi. Jadi. Sakit penambah sangat mana hasilnya. Cuba survei ke Pulau Jawa. Kurikulum Merdeka itu ketika anak-anak berkumpul ke Bandung dari Siko bagai itu aja bahasa didiuk didiuk kedituk nak tentu doa antah bahasanya sementara para guru di Minangkabau ko blow on menurut amak tanggung jawab
Nyomajan ada je bahasa Indonesia. Kamau taknya sorang-sorang tu. Bila ka sampai di kampung orang majan budayanya jo bahasa nang kene nang kono. Di Jawa Barat diajarnya jo bahasa di diu. Adi awak diajarkan ada jo bahasa Indonesia. Abilo lah ka pandai. Lah 6 bulan lebih mak mencari guru seorang tamai unan buliah, tamai UMP buliah nan pandai berbahasa Minang di lokal. Itu SMA lare sekolah nan bakanda. Ambo tolo mempromosikan jadi PNS mak, tapi dengan catatan pandai berbahasa Minang di lokal. Anda surang Allah je nak melapor awak tamai ampe tahun di belakang tamainya sampai kini di unan awak cuba mencari. Ndak dodo. Awak lapeh ke UMP ndak dodo. Begitu bodohnya awak kini mempergunakan bahasa Indonesia ketika maja adat Minangkabau. Oke, makasih banyak Mak. Tentunya untuk kali kini aja. Jadi mungkin ini untuk singkat karena waktu mata segitu. Tentunya beko akan kita sambung untuk episode visualnya cerita tentang bagaimana tentang melahirkan atau mempertahankan nilai-nilai budaya awak di Minangkabau. Jadi terima kasih kita sampaikan kepada Mak Kati Musrada Rizal, kemudian hadir pula di siko Pak Ifruzan Dato' Inaro, pemangku adat kita, 1 Januari di Rio Bandaro, penggiat kebudayaan wak di Minangkabau, di Sumatera Barat tentunya. Jadi terima kasih kepada seluruh dosen lah menyaksikan duduk Baselo kali kini ko. Intinya poinnya adalah bagaimana kita mengembalikan pola pendidikan yang sama dulu ikut memang menjadi unggulan kita di Minangkabau, yaitu berbalik ke surau, ya Pak. Dan menurut Pitua Minang, tolong balikan Siriah kagak. Tolong balikan Pinang ke Tampuak. Sasek di ujung jalan, Yuba baliaklah ke pengkajalan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek barunya.